Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anakku kelas 6. Semoga pada pagi ini semuanya selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam beraktivitas, khususnya dalam belajar. Baik anak-anakku semuanya, sebelum belajar mari kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semuanya, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan pada pembelajaran 1. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran ini, yang pertama untuk muatan IPS, kita akan memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Adapun untuk muatan bahasa Indonesia, yaitu kita akan menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan yang terakhir, untuk muatan IPA, kita akan menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pada kegiatan pembelajaran, yang pertama kita akan menemukan informasi penting dari teks dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, dan menuliskannya pada peta pikiran. Dan kedua, kita akan menuliskan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketiga, mengamati ciri tumbuhan dan habitatnya. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Dan setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, ini adalah contoh dari teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada saat tanggal 17 Agustus 1945. Nah, untuk jelasnya, simak video berikut ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan jatuhnya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1.
Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dia, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus tahun 1945, di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir pula antara lain Suwirjo, Wilopo, Gapar Fringgodirgo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Selanjutnya, berdasarkan teks tersebut, isilah peta pikiran berikut. Gunakan kata apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Salin dalam bukumu, kemudian kerjakan. Anak-anak, pada saat menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka tetap bersatu, padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan, kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Ada 5 hal maknanya. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda-beda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini diikuti oleh pengakuan dari negara lain. Dan yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Dan yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Dan terakhir yang kelima, sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Selanjutnya, silakan kerjakan di buku tulismu. Apa makna proklamasi kemerdekaan menurutmu? Tulislah paling sedikit 3 makna proklamasi kemerdekaan menurutmu. Tahukah kamu bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Begitu pula pada tumbuhan, memerlukan penyesuaian atau adaptasi. Salah satu contohnya adalah pada bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak pada penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun.
Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernapas. Berikutnya, pilih salah satu tanaman, lalu temukan ciri-ciri dan cara beradaptasinya. Tuliskan informasi yang kamu dapat pada peta pikiran berikut, yaitu kalian gunakan kata apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Silakan tulis dalam buku tulismu. Baiklah anak-anak, demikian video pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.